Bab 861. Menuju tempat terlarang Sekte Wendao. Erikin melirik dan menemukan bahwa master yang dia perhatikan pada hari pertama semuanya hadir. Termasuk wanita glamor berbaju merah, bocah ajaib, dan gadis berbaju hitam yang keliru diidentifikasi sebagai Vinola Su. Bahkan Erikin melihat Teddy, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia seharusnya dipromosikan 2 hari sebelumnya. Melihat waktunya telah habis, seorang tetua Sekte Wendao melangkah ke platform tinggi dan membacakan peraturan untuk semua orang. Di babak kedua, peraturan diubah dan disesuaikan. Alih-alih pertempuran bergiliran, lawan ditentukan dengan undian, dan pemenangnya dipromosikan. Itu sederhana dan mudah sampai 100 teratas akhirnya didapatkan. Dengan cara ini, strategi sama sekali tidak berguna, dan hanya yang kuat yang dapat tertawa terakhir. Yontono Zhao. Saat ini, semua pejuang sudah berada di atas panggung, dan Erikin tiba-tiba melihat salah satunya. Yontono Zhao sepertinya merasakan sesuatu, dan juga menatap Erikin dengan kebencian yang dalam di matanya. Penonton lainnya juga memperhatikan Yontono Zhao, yang segera menyebabkan kegemparan berskala kecil. Yontono Zhao ini bukannya putra suci kuasi dari Sekte Wendao, kenapa dia harus ikut dalam pertandingan panggung ini? Seseorang terkejut. Apa Kak Aston tidak tahu? Orang ini telah dicopot dari kualifikasi putra suci kuasi dan diturunkan menjadi murid biasa. Kudengar menyinggung Erikin. Yontono Zhao ini juga tidak beruntung. Cukup menyedihkan jatuh ke dunia biasa dari putra suci kuasi, memalukan, khawatirnya hatinya sangat marah. Benar, Yontono Zhao dicopot dari kualifikasi putra suci kuasi dan hanya bisa bermain dari babak pertama. Tapi orang ini sangat kejam, dan mereka yang berani bersaing dengannya terluka parah. Orang yang mengerti itu tertawa. Pejuang dunia tersembunyi masih oke, hanya dipukul sampai muntah darah dan jatuh ke panggung, tapi dia sangat benci pejuang dunia luar. Semua terluka parah dan retak, tanpa kecuali. Setelah mendengarkan orang-orang, Erikin terlihat masam. Hah? Jangan biarkan aku bertemu dengannya kali ini, atau aku akan memukulinya dengan keras. Si brewok mengertakkan gigi. Sama, bocah ini anjing gila. Chuan Sue dan Ye Zun mengangguk, sedikit ingin mencoba. Sebelumnya bajingan ini pernah memicu monster gelombang dan hampir membunuh mereka. Beberapa orang memandangnya dengan kesal. Pengambilan undian dimulai dengan cepat, tetapi sangat disesalkan bagi mereka karena tidak ada yang bertemu Yontono Zhao di duel pertama. Yang duel dengannya adalah seorang pejuang dunia luar yang sial. Setelah orang ini naik ke atas panggung, dia melihat Yontono Zhao, tiba-tiba wajahnya berubah, dan dia jelas tahu sesuatu tentang dia. Begitu pertarungan dimulai, orang ini berencana untuk mengaku kalah. Akibatnya, Yontono Zhao mengguncang tubuhnya dan mendatanginya. Dia tidak memberinya kesempatan untuk mengaku kalah. Dia menendangnya ke udara dengan satu tendangan. Lalu dia terbang ke udara juga, meninju dada pria itu, dan melemparkannya ke panggung pertandingan. Berhenti. Melihat bahwa Yontono Zhao hendak melumpuhkan diafragma orang tersebut, penatua yang bertanggung jawab sebagai wasit itu mengerutkan kening dan tiba-tiba meraih lengan Yontono Zhao. Pejuang yang terluka parah dibawa ke panggung pertandingan, dan beberapa orang yang sepertinya adalah kerabatnya berkumpul di sekitarnya, dan seorang wanita melemparkan dirinya ke pelukannya dan melolong. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang sedikit mengernyit. Metode Yontono Zhao terlalu keras dan 2 jurus berikutnya sama sekali tidak diperlukan. Bajingan, binatang ini. Ye Zun mengepalkan tinjunya. Dia sempat merencanakan membunuh kita, tapi sekarang dia masih kesal. Ujar si brewok juga. Erikin juga sedikit mengernyit. Setelah itu, beberapa orang yang muncul di atas panggung, yang diikuti oleh Erikin, semuanya maju dengan lancar. Teddy datang.
Melihat sosok yang dikenalnya di atas panggung, Eric Kin juga melihat dengan penasaran sejauh mana kemajuan mantan lawan ini sekarang. Lawan Teddy adalah dunia tersembunyi dari keluarga Dong bernama Rianto Dong. Melihat Teddy berasal dari dunia luar, pihak lain tak bisa menahan diri untuk tidak terlihat menghina dan sombong, seolah sedang memegang tiket pemenang. Hei bocah dari dunia luar, ambil tembakan dulu, jangan sampai aku langsung menurunkanmu dari panggung, kamu malah tidak sempat menembak. Ucap Rianto Dong dengan arogan. Wajah Teddy terasa dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah wasit meneriakkan mulai, sosoknya tampak seperti aliran cahaya dan langsung menghilang dari tempatnya. Tanpa sosok Teddy, raut wajah Rianto Dong sedikit berubah. Apapun yang ditembak lawan lebih dulu, dia langsung meledak dan melindungi seluruh tubuhnya, sambil melihat sekeliling dengan waspada. Namun, saat berikutnya, dia hanya merasakan sekuntum bunga di depannya. Sosok Teddy muncul di hadapannya, dan kepalan besar itu semakin membesar di pupilnya. Tinju tubuh Raja Pertempuran. Teddy berteriak dan meledak dengan kekuatan tak berujung dengan pukulan. Weng! Nafas murid dari keluarga Dong langsung tertusuk, dan pukulan ini menimpanya, persis seperti meteorit yang ditabrak. Weng! Tiba-tiba Rianto Dong terlempar keluar, jatuh ke tanah di luar panggung pertandingan dengan satu sentuhan, dan merangkak lama sekali tanpa bisa bangun. Banyak pejuang di tempat itu terkejut. Jenius kecil dunia tersembunyi keluarga Dong Rianto Dong dikalahkan oleh pejuang dunia luar yang tidak diketahui. Apa asal-muasal Teddy ini? Bocah dari dunia luar ini sedikit kuat. Ada banyak diskusi, dan Teddy ternyata menjadi kecelakaan pertama di kompetisi putaran kedua ini. Fase kesempurnaan level 5, bocah ini sepertinya tidak berlatih keras. Eric Kin juga tersenyum tipis, melihat Teddy berjalan menuruni panggung, ekspresinya masih tanpa ekspresi, seolah situasinya belum berubah. Setelah beberapa waktu berlalu, Eric Kin memperhatikan dengan seksama beberapa pejuang. Kali ini semua lolos dari pertempuran, dia bahkan tidak mau repot-repot melihat para pejuang dunia tersembunyi yang tidak dia kenal. Dia bersama Ye Zun sekawan pergi. Pada saat yang sama, hati Eric Kin tergerak. Setelah acara pejuang kebanggaan dimulai, terutama setelah memasuki babak kedua, orang yang bertanggung jawab menjaga panggung pertandingan menjadi para penatua Sekte Wendao. Hal ini pasti akan menyebabkan vakum atau berkurangnya tenaga Sekte Wendao. Eric Kin tidak melupakan apa yang Din Song katakan padanya di Pulau Aurora. Di dalam penjara Sekte Wendao, ada rahasia besar. Dia memasuki tempat ini dalam status resmi kali ini. Jika dia tidak melihat-lihat, dia pasti akan menyesal nanti. Memikirkan hal ini, Eric Kin berbicara dengan Ye Zun dan berkata, "Lindungi aku nanti, aku akan keluar sebentar." Ye Zun melihat ekspresi Eric Kin dan tahu dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Dia terkejut dan berkata, "Eric Kin, jangan main-main kamu ini. Ini Sekte Wendao. Jika ada yang tidak beres, bahkan keluarga Gu dan keluarga Jiang tidak bisa melindungi kamu." Si brewok juga agak kaget dengan keberanian Eric Kin. Sekte Wendao adalah kekuatan pertama dari dunia tersembunyi. Kamu diam-diam masuk ke sel orang, sekali tertangkap, kamu menjadi narapidana. Tenang, aku punya batasan. Eric Kin tertawa. Menemukan tempat tak berorang, Eric Kin memastikan bahwa tidak ada penjaga rahasia atau pengawasan formasi, lalu mengeluarkan pupet jelmaan dirinya. Hati-hati. Ye Zun dan si brewok tidak bertanya pada Eric Kin kemana dia pergi, tapi ekspresi mereka cukup prihatin. Eric Kin mengangguk dan membuat isyarat tenang, dan sosok itu dengan cepat menghilang di tempatnya. Ye Zun menghela nafas, mengambil tubuh palsu Eric Kin, dan segera kembali ke panggung pertandingan. Dengan cara ini, meskipun Eric Kin benar-benar mengalami kecelakaan, selama Eric Kin tidak tertangkap di tempat, setidaknya akan ada alibi.
Sekte Wendao menempati area luas yang membentang ratusan mil. Setelah Erikin meninggalkan Yezun, sosoknya dengan cepat naik ke atas gunung dan pergi melewati hutan lebat sepanjang jalan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.